Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodebial Yulialaba dari kelas 12 F6 akan menyampaikan ringkasan materi tentang Qasasul Quran yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Yang pertama ada definisi Qasasul Quran. Qasasul Quran menurut bahasa yaitu qassa yaqusu qissatun, yang artinya menelusuri jejak atau menceritakan kembali. Sedangkan menurut istilah yaitu pemberitaan Al-Quran tentang riwayat kejadian yang terjadi pada umat terdahulu yang diceritakan melalui surat dalam Al-Quran. Kemudian ada pembagian Qasasul Quran. Pembagian Qasasul Quran terbagi menjadi 5 aspek atau 5 segi. Yang pertama dari segi waktu, segi materi, segi pelaku, segi panjang pendek, dan segi jenisnya. Yang pertama dari segi waktu, yaitu kisah yang disampaikan berdasarkan waktu kejadiannya. Seperti dimulainya kisah dialog Allah dengan malaikat tentang penciptaan khalifah di bumi yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30, atau kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 11. Juga tentang kehidupan makhluk gaib yang ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 13-14. Ataupun kisah turunnya para malaikat pada Lailatul Qadar yang ada dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Kemudian dari segi materi, yaitu kisah yang disampaikan berdasarkan isi materi kandungannya, seperti tari Rasulullah SAW. Juga ada kisah para tokoh seperti kisah tentang kebijaksanaan dan nasihat Luqman yang ada dalam surat Luqman ayat 12-13. Ada dakwah para rasul, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan mukjizatnya. Kemudian yang ketiga ada dari segi pelaku, yaitu kisah yang disampaikan berdasarkan subjek kisahnya. Ada dari manusia, malaikat, jin, dan binatang. Nah, subjeknya manusia itu seperti kisah tentang kedurhakaan Fir'aun yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, yang ada dalam surat Al-Qasas ayat 38. Kemudian malaikat, yaitu kisah malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim sebagai tamu yang ada dalam surat Hud ayat 69-70. Kemudian jin, yaitu kisah jin Ifrit yang menawarkan bantuan kepada Nabi Sulaiman yang ada dalam surat An-Naml ayat 39. Juga ada tentang binatang, yaitu kisah tentang semut pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam yang ada dalam surat An-Naml ayat 18. Kemudian yang keempat dari segi panjang pendeknya, yaitu kisah yang disampaikan berdasarkan banyak atau sedikitnya ayat yang mengkisahkannya. Seperti kisah panjang, yaitu kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam dari sejak anak-anak sampai memiliki kekuasaan yang ada dalam surat Yusuf ayat 3-102. Juga kisah pertengahan seperti kisah tentang para ashabul kahfi dalam surat Al-Kahfi ayat 9-36. Dan ada kisah pendek, yaitu kisah yang diceritakan tidak lebih dari 10 ayat seperti surat Hud ayat 77-83. Nah, dan yang terakhir, yang kelima dari segi jenis, yaitu kisah yang disampaikan berdasarkan jenis kisahnya. Seperti kisah yang berkisar tentang kisah-kisah sejarah para nabi dan rasul, seperti sejarah Nabi Yusuf dari sejak masa kanak-kanak sampai dewasa dan memiliki kekuasaan. Kemudian ada kisah yang berisikan perumpamaan, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan keimanan atau tauhid dengan pohon yang senantiasa menghasilkan buah yang baik, yang ada dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Kemudian ada faedah mengetahui Qasasul Quran. Yang pertama yaitu dapat memahami metode dakwah yang dilakukan para nabi dan rasul untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah SAW dan hati umat Nabi Muhammad SAW atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam. Yang ketiga, membenarkan para nabi terdahulu. Keempat,
menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakannya. Dan yang terakhir, yang kelima, menyibak kebohongan para ahli kitab dengan hujah. Kemudian ada hikmah qasasul Quran. Yang pertama, menjelaskan ketinggian sastra balaghah Quran. Yang kedua, membuktikan ketinggian mujizat Al-Quran. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepada pentingnya kisah Al-Quran. Yang keempat, menunjukkan perbedaan tujuan dari tiap-tiap kali pengulangan penyebutan kisah Al-Quran. Kemudian ada karakteristik. Yang pertama, kisah dalam Al-Quran disampaikan dengan gaya bahasa yang indah dan sederhana. Yang kedua, bersifat universal materinya. Yang ketiga, kebenarannya dapat dibuktikan. Dan yang terakhir, banyak kisah yang disampaikan melalui dialog. Kemudian ada yang terakhir, yaitu tujuan qasasul Quran. Kemudian yang terakhir ada tujuan qasasul Quran. Yang pertama, sebagai kebenaran, yaitu untuk menetapkan kebenaran bahwa Rasulullah SAW benar-benar menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sebagai pelajaran, yaitu untuk dijadikan pelajaran bagi umat manusia. Kemudian yang ketiga, tujuannya sebagai peneguh jiwa, yaitu meneguhkan jiwa Nabi Muhammad dalam berdakwah kepada umatnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tujuannya sebagai pendidikan akhlak, yaitu memberikan pendidikan akhlak dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penilaian dari saya untuk teman-teman kelompok 3. Menurut saya presentasi kelompok 3 udah bagus, udah keren, terstruktur, bahasanya mudah dipahami. Pokoknya intinya presentasi kelompok 3 udah bagus lah, keren.